Ini yang ketiga mengenai surat peringatan seleksi calon hakim tun pajak. Hmm. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, pasti semangat terus nih Pak. Selalu semangat, Mas Awan. Luar biasa Pak Rinto ya. Jadi teman-teman ya, di Indonesia ini ada 70.000 kalau nggak salah ya, konsultan pajak, tetapi cuman ada 2 orang yang peduli dengan calon hakim tun pajak di Mahkamah Agung, yaitu Bapak Rey dan IWPI Pak Rinto. Tidak ada orang yang peduli, teman-teman ya. Padahal mereka ini adalah malaikat pencabut nyawa bagi kita-kita semua ya. Kalau sampai kita ketemu oknum, kita bersidang di pengadilan, maka ujungnya adalah calon, yaitu hakim tun pajak di Mahkamah Agung. Mereka inilah Betul. malaikat yang menentukan nyawa kita semua, teman-teman ya. Lu kena denda SKP sekian miliar plus 60% atau tidak, mereka yang menentukan, teman-teman ya. Ya. Nah, jadi bagaimana nih IWPI menanggapi seleksi calon hakim tun khusus Kamar Tun Pajak ini, Pak, di Mahkamah Agung? Ya, terima kasih, Mas. Jadi, kenapa kita konsen di hakim tun khusus pajak ini, Mas? Ceritanya kan nanti, Mas, itu kan setelah adanya putusan MK, itu kan terakhir 31 Desember 2026, itu pengadilan pajak itu akan di bawah Mahkamah Agung, Mas Awan. Hmm, Akan di bawah Mahkamah Agung. Nah, padahal dari putusan MK tadi, Mas, itu sebenarnya, Mas, perintahnya, Mas, mulai, kalau tidak salah, tahun diputuskan tahun 2022, Mas Awan. Nah, hmm. itu ada ini, Mas, ya, pemindahan bertahap, Mas, untuk sampai ke MA terakhir 31 Desember 2026. Namun, yang IWPI amati, Mas, belum ada pergerakan sama sekali nih, Mas, dari Oke. pengadilan pajak untuk persiapan akan ke MA ini, Mas Awan. Hmm, Nah, kenapa kok kami konsen di calon hakim agung Amartun pajak ini, Mas? Karena nanti kalau kita berjuang di pengadilan pajak, Mas, kita menang, ya itu pihak DJP, Mas, itu seringkali masih mengadakan PK, Mas, peninjauan kembali. hmm, Dan sebenarnya ada juga putusan MK yang mengatakan bahwa kalau yang digugat ini adalah pejabat tun, ya Mas ya, itu kalau hmm, kalah, tidak boleh banding. Dalam hal ini kalau di pengadilan pajak tidak boleh mengajukan PK. Namun hmm. yang beberapa waktu lalu Mas saya di pengadilan pajak, saya tanyakan sendiri Mas ke ini Mas ya, tim apa ya Mas ya, pegawai di ini Mas ya, Hmm. setingkat ini Mas ya, anu Mas ya, pejabat lah Mas, bukan bukan pegawai Mas, setingkat pejabat lah Mas di pengadilan pajak. Hmm. Itu masih masih saja Mas, DJP masih mengajukan PK Mas. Jadi putusan MK ini kalau bagi DJP ini Mas, itu boleh dilanggar itu teman-teman. Hmm. Padahal kayak kemarin misalkan pemilu Mas ya, Gibran itu kan sudah ditetapkan oleh MK boleh nyalon Mas ya, tapi peraturan KPU-nya kan belum ada. Tapi kan KPU-nya kan sudah langsung berani Mas. Ini Hmm. Mas menerima pendaftaran Mas. Padahal peraturan KPU-nya belum ada, pendaftarannya Gibran tetap disahkan itu Mas. Oke. Nah, ini beda Mas kalau putusan MK terkait dengan perpajakan. Nah, itu seperti itu Mas. Hmm. Nah, nanti itu Mas Awan, kalau kita itu nanti kita di PK sama kita sudah menang nih Mas, ya, bersusah payah Mas, menang di pengadilan pajak ini bukan perkara mudah Mas Awan, itu Hmm. kayak ya kita menemukan ini Hmm. Mas ya, perbandingannya menangnya 1% lah Mas kita Mas. Hmm. Hmm. Apalagi kalau kita viral itu Mas, jadi kemungkinan menang kita cuma tinggal 1% Mas Awan. Begitu. Lah kita sudah susah payah menang, mereka PK, lah khawatirnya nanti ada orang-orangnya mereka Mas yang ada di menduduki di ini Mas, di Hakim Agung di pengadilan apa di Mahkamah Agung ini Mas. Hmm. Karena berkaca dengan seleksi KY Mas terkait dengan Hakim Agung itu yang tahun lalu itu kan sudah diloloskan Mas. Hmm. Nah, ternyata kan kita juga bersurat ke DPR. Nah, ya kebetulan atau itu surat dari WP dilihat Mas ya, itu kan dibatalkan semua Mas Awan. Dibatalkan semua. Dibatalkan semua Mas calon Hakim Agung. Benar Mas termasuk Hakim Kamar Tun Pajak ini Mas Awan. Oke, jadi berkat IWPI juga nih ya, akhirnya mereka yang bahkan sudah sampai ke DPR pun akhirnya bisa terpental ya. Kalau enggak, cilaka kita semua ya. Betul Mas Awan. Nah, menariknya Mas, pernyataannya dari ini Mas, dari KY, ini terpentalnya gara-gara mereka meloloskan calon hakim Kamar Tun Pajak Mas Awan karena tidak ada yang 20 tahun Mas Awan. Jadi kan syaratnya itu harus minimal pengalaman 20 tahun di
menjadi hakim Mas Awan. Sementara pengadilan pajak kan berdiri tahun 2002 Mas Awan. Nah, Hmm, itu kan belum belum ada Mas yang sampai 20 tahun. Karena kan hakim di pengadilan pajak rata-rata itu dari mantan PNS DJP atau Bea Cukai Mas Awan. oke. Jadi orang swasta susah masuk ya? Nah, swasta menjadi hakim di pengadilan pajak. Ya, Nah, kalau di hakim di Kementerian Pajak itu kan seleksinya masih di Kementerian Keuangan, Mas. Itu pasti akan dipersulit, Mas. Ini yang oke. kalau swasta boleh masuk ke yang ini, Mas. Justru yang di calon hakim agung ini, Mas. Itu malah bisa. Cuman kan Oh, yang kemarin seleksi tahun lalu itu kan malah yang dari swasta kan digugurkan, Mas. hmm, Nah, ini saya searching dulu, Mas, pengumumannya. Nah, ini, Mas. hmm, Jadi yang dijadikan dasar Mas ya, refresh yang tahun lalu itu menurut DPR karena ada hakim Kamar Tun Pajak yang di bawah 20 tahun, Mas, dianggap kayak nggak profesional, jadi dibatalkan semua. oke. Nah, ini pengumumannya, ini juga lucu, Mas, Komisi Yudisial, awal tahun lalu sebenarnya, Mas, dia ngomong bahwa tahun ini tidak akan mengadakan seleksi calon Hakim Agung. Karena Hmm, apa, Mas? Karena kena efisiensi, gitu loh, Mas. oke. Nah, ini tiba-tiba apa habis pernyataan seperti itu Mas ada pengumuman Mas kita nggak tahu Mas. Nah ini Oke. untungnya ada ini Mas Pak Re yang tahu ini Mas jadi kami Hmm, WPI konsen lagi Mas. hmm, Ini kan juga jangan-jangan Mas ya namanya di dunia perpajakan ya jangan-jangan kemarin ini tipuan Mas oh sampai kita nggak ada seleksi calon hakim agung tiba-tiba ini langsung anggarannya ada Mas. Ini karena hmm. terkait dengan Kemenkyu Mas Awan langsung ada anggarannya Mas. Oke, jangan-jangan anggarannya dari ya? Itu ini Mas pengumuman nah nomor 2 ini Mas Peng PIM RH 0113 Hmm, 2025 tentang penerimaan usulan calon hakim hmm, agung Republik Indonesia tahun 2025. hmm, Nah, ini memenuhi permintaan MA Mas. Nah, hmm, surat Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non yudisial tentang pengisian kekosongan ini Mas Komisi Yudisial hmm, calon hakim Kamar Perdata Pidana Kamar hmm, Agama, Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Nah, ini juga sebenarnya mereka juga bingung, Mas. Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Tata Usaha Tun khusus pajak. Harusnya kan ya kalau ini menjadi bagian dari tata usaha, ya jadikan satu ini aja, Mas. hmm, hmm, Karena apa, Mas? Ini dugaan WPI, Mas. Kalau dinyatakan ini, Mas, langsung ini, Mas ya, Kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Nah, hmm, ini khawatirnya nanti yang diloloskan malah orang-orang yang dari ini aja, Mas, dari Kemenkyu atau DJP, Mas. Apa hmm, dari DJP atau Bea Cukai itu masalah. hmm. Nah, ini Ya, syaratnya, Mas. Nah, ini, Mas. Berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi. hmm. Nah, ini pasti nggak ada, Mas. Dari kan nggak ada pengadilan tingginya, Mas. Pengadilan pajak masalah. Kan pengadilan pajak sudah dianggap pengadilan tinggi, kan? Iya, nah, tapi kan bunyinya undang-undangnya kan seperti ini, Mas. Oh, oke. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik. Lah ini pasti Hmm, mereka kalau pakai yang ini Mas mereka pasti aman karena kan ini kan di bawah Kemenkyu. Jadi kan kalau pun mereka melanggar etik kalau ini keinginannya Kemenkyu Mas pasti akan bisa dihapus ya Mas. Itu kan nggak ada yang tahu Mas. hmm, hmm, Tidak pernah hmm, dia dijatuhi sanksi ini kan siapa yang tahu Mas? Wong tidak hmm, pernah diumumkan di publik. hmm, Contohnya Hakim Majelis 3A yang kami laporkan gugat perdata Mas PMH itu kan hmm, menghilangkan alat bukti Mas. hmm. Itu sanksinya gimana terusan? Saya lapornya kemana itu Mas? Oke, akhirnya lapor ke hakim pengadilan negeri ya. Iya Mas. Nah, Oke. ini kalau yang dari karir ini Mas, ya. Kalau yang dari non karir ini Mas, yang dari Hmm, swasta ini Mas. hmm, Berijazah dokter, magister bidang hukum, kalian hukum tentu, gitu Mas. hmm, hmm, Ini Mas Awan. hmm, Kami akhirnya Mas bersurat ke Komisi Yudisial Mas Awan hmm, dengan ini. hmm. Karena jangan sampai nanti Mas sudah pindah di MA Mas, mereka sudah punya hakim agung yang mereka kondisikan. Itu jangan sampai itu Mas Awan. Betul. Nah, ini Mas ya, kepada Ketua Komisi Yudisial, peringatan Hmm, seleksi calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Jadi kami hanya konsen di kamar ini aja, Mas. hmm, Nah, ini Mas, hubungan dengan pelaksanaan seleksi calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Nah, dengan nomor sekian-sekian tentang penerimaan usulan calon hakim agung Republik Indonesia tahun 2025. Kami dari IWPI, Mas,
merasa perlu menyampaikan beberapa hal demi terwujudnya proses seleksi yang ketat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hmm. Penerapan pasal 6B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Ini Mas, kami Hmm. mengingatkan agar proses seleksi calon hakim agung di Kamar Tun Khusus Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 6B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Persyaratan pengalaman minimal 20 tahun sebagai Hmm. hakim harus menjadi salah satu kriteria utama guna memastikan calon hakim yang memiliki kapabilitas dalam menangani kompleksitas perkara perpajakan. Untuk Hmm. mencari hakim agung yang sudah pengalaman 20 tahun, Komisi Yudisial bisa mencari calon hakim agung dari ini Mas yang non karir Mas. Ini keliru surat Hmm. saya Mas. Yang dari Hmm. non karir Mas ya. Atau Hmm. di luar pengadilan pajak Mas. Hmm. Oh dari karir ya Mas. Dari karir benar Mas. Dari karir atau di luar pengadilan pajak yang non karir maksud saya ini Mas. Hmm. Yang bisa digunakan sebagai hakim agung khusus penanganan sengketa gugatan formil di pengadilan pajak. Jadi Hmm. kan sengketanya ini Mas gugatan ada banding Mas. Minimal Hmm. kalau yang gugatan ini ditangani hakim yang karir yang dari pengadilan lain Mas. Bisa dari Hmm. pengadilan Kamar Tun sendiri Hmm. apa PTUN ya pengadilan Tun atau Hmm. pengadilan di PN Mas Awan. Pengadilan umum Oke. Mas Awan. Nah, atau Oke. bisa mencari yang dari non karir Mas Awan, yang tadi Mas yang bergelar ini Mas ya, bergelar doktor, magister atau Hmm. doktor Mas Awan. Hmm. Untuk minimal yang formil dulu Mas Awan. Itu Hmm. ditangani dengan orang yang ini Mas ya, bukan dari Kemenq Hmm. Mas Awan. Hmm. Nah, kalau materi, nah iyalah Mas, mereka yang buat aturannya dianggap mereka Hmm. yang paling tahu itu Mas Awan. Hmm. Nah, terus kendala terus ini Mas, Hmm. Nah, kendala penanganan kasus perpajakan. Berdasarkan pengamatan IWPI, banyak kasus perpajakan yang akhirnya disidangkan di MA. Hmm. Seringkali diawali dari proses di tingkat kanwil, Mas. Ini maksudnya keberatan, Mas ya. Keberatan wajib Hmm. pajak yang diajukan kerap mengalami penelitian yang kurang menyeluruh oleh tim Hmm. kanwil, sehingga keputusan yang dihasilkan belum memuaskan. Akibatnya perkara tersebut naik ke tingkat banding di pengadilan pajak dan akhirnya mencapai PK di Mahkamah Agung. Kondisi serupa juga terjadi pada perkara gugatan, Mas, di mana sering kali keputusan di pengadilan pajak tidak berpihak kepada wajib pajak sehingga memicu proses PK yang berkali-kali. Jadi Hmm. ini yang sering terjadi, Mas, yang IWP amatin, ini kan dari pemerintah pajak, Mas, itu saat mengeluarkan SPHP itu tidak transparan, Mas. Tidak ada Hmm. dasar koreksinya, tidak ada KKP-nya, diminta juga tidak diberikan. Hmm. Gitu, Mas. Akhirnya keluarlah SPHP yang angkanya fantastis tanpa dasar koreksi rincian yang detail, Mas. Hmm. Nah, akhirnya diundanglah wajib pajak, Mas, untuk menghadiri pembahasan akhir. Di pembahasan akhir seringkali Fiskus ini hanya vonis akhir, Mas, tidak mendengarkan apa ya argumen-argumen dari wajib pajak, Mas Awan, yang Hmm. seharusnya di dalam pembahasan akhir ini, Mas Awan, itu Hmm. Fiskus lebih banyak diem karena kan saat mengeluarkan SPHP itu kan mereka yang aktif, Mas. Hmm. Mereka aktif ya minta dokumen dan lain-lain sampai terbitnya SPHP. Lah saat pembahasan akhir mereka harusnya diem mendengarkan argumen dari wajib pajak dan menuangkan argumen tersebut di dalam risalah pembahasan dan lain-lain, Mas Hmm. Awan. Risalah Hmm. pembahasan, ikhtisar pembahasan dan berita acara pembahasan akhir itu, Mas Awan. Hmm. Nah, saat di apa Mas di pembahasan akhir ini juga yang Hmm. terjadi seperti vonis akhir Mas Awan. Nah ini Hmm. akhirnya menjadikan wajib pajak ini, wah ini kalau dunia pajak ini kayak seperti masuk ke neraka itu Mas Awan. Hmm. Masuk ke kanwil itu sudah takut itu Mas Awan. Hmm. Nah otomatis kalau ada pelanggaran formil itu wajib pajak bisa menggugat. Kalau ada pelanggaran terkait materialnya bisa mengajukan keberatan. Hmm. Nah, di keberatan ini Mas Awan, rata-rata Mas, si Hmm. Fiskus ini tidak dipertemukan dengan tim peneliti keberatan langsung berhadapan langsung dengan wajib pajak Mas Awan. Jadi Hmm. dipanggilnya sendiri-sendiri Mas Awan. Hmm. Nah, akhirnya karena tim keberatan juga adanya di Kanwil, bisa dapat intervensi dari kepala Kanwil. Hmm. Nah, akhirnya tidak komprehensif Mas Awan ini Hmm. penyelesaian sengketa terkait dengan materi perpajakan ini Mas Awan. Hmm. Nah, akhirnya SKP-nya Hmm. tetap bertahan. Hmm. Wajib pajak tidak terima, ada yang nawarin dari konsultan pajak atau dari kuasa hukum pajak, suruhlah ke banding Mas Awan. Ini gapnya Hmm. sudah terlalu tinggi nih Mas. Dari Fiskus ini ke pembahasan akhir aja sudah tidak mau transparan, pembahasan Hmm. akhir ke keberatan tim peneliti keberatan tidak mau mempertemukan dengan wajib pajak. Nah, Hmm. masuklah ke banding. Oh ini sudah gapnya terlalu tinggi Mas. Hakim memutuskan perkara yang saat pengadilan pajak, saat sidangnya pun Mas, tim Fiskusnya maupun tim peneliti keberatan rata-rata tidak mau datang Mas Awan. Hmm. Jadi wajib pajak kayak dibuat bias makin bias Mas Awan. Hmm. Nah,
Akhirnya kalau sudah seperti itu Mas ya, itu kan untuk kita memenangkan perkara banding ini sudah effortnya luar biasa Mas Awan. Hmm. Lah, sudah menang. Nanti kalau mereka DJP nggak terima mengajukan PK, ini kan Hakim Agungnya kalau dari mereka sendiri kan, wah bisa cilaka ini Mas Awan. Jadi tinggal disusun-susun aja, tinggal dikondisikan aja ya. Iya Mas Awan, karena dari awal Mas sudah bias perkara ini Mas. Saat Hmm. sidang pun tidak pernah ini Mas, tidak tidak pernah dihadirkan juga fiskusnya, gimana cara mengkoreksi itu loh Mas. Jadi si fiskus ini Mas, karena tidak transparannya sanksinya Mas, yang penting dia keluarkan SKP tinggi Mas Awan. Karena kalau keluar Hmm. SKP yang tinggi Mas Awan, nah ini yang luar biasa Mas Awan, dengan adanya Kortek ini Mas, itu langsung saldonya Mas Awan, misalnya kena tagihan pajak 10 miliar itu langsung minus 10 miliar Mas. Oke. Kortek Mas Awan. Hmm. Ini ada kliennya IWPI Mas, anggota IWPI Mas Awan, itu langsung keluar minus Mas. Dia Hmm. nambah sekitar 200 juta Mas. Itu Hmm. SKP-nya nggak mau ngasih Mas. Hmm. Jadi SKP-nya itu cuma muncul nomornya saja, nggak bisa diunduh di Kortek. Nah, Hmm. memang karena ada pemeriksaan pajak Mas Awan, kita minta di apa Mas KPP nggak mau ngasih Mas Awan. Bayangin Mas. Jadi di Kortek Hmm. udah minus, Hmm. SKP-nya itu nggak mau ngasih, jadi kita mau gugat juga nggak bisa Mas. Jadi SKP belum ada, belum terbit. SKP belum terbit. Oke. Nah, tapi SKP-nya kalau menurut kita kan belum belum kita terima. Kalau terbitnya kan mereka yang tahu Mas Awan. Yang jelas itu di Korteknya udah keluar minusnya Mas Awan. Hmm. Nah, kita kan bersurat ini ke KPP. Ini dari Hmm. pemeriksaan pajak tahun sekian nomor apa surat pemerintah perintah pemeriksaan nomor sekian, ada nggak SKP-nya? Hmm. Dia hanya kirim WA saja Mas. Hmm. Udah saya kirim ke kantormu dan Hmm. karena itu minggu Kempos Mas ya, kembali pos itu doang Hmm. Mas. Tapi SKP-nya nggak mau ngasih. Jadi kita tuh Oke. bersurat dibalasnya WA Mas. Oke. Siap. Terus. Nah, terus di kontaknya muncul minus Mas. Hmm. Nah, ini makanya poin dua ini sangat bahaya sekali nih Mas. Itu loh Mas. Itu loh Mas. Hmm. Kalau upaya hukum ini semakin kabur Mas bagi wajib pajak Mas Awan. Yang poin Hmm. ketiga Mas ya, upaya hukum peninjauan kembali oleh DJP. Ya ini yang saya utarakan di depan tadi Mas ya. Kami Hmm. juga mengkhawatirkan bahwa meskipun telah ada putusan MK ya yang menetapkan bahwa pejabat yang kalah ya Mas, pejabat itu yang kalah tidak berhak mengajukan banding atau PK Hmm. dalam perkara perpajakan, DJP masih tetap melakukan upaya hukum PK, Mas. Kami menegaskan Hmm. agar faktor-faktor seperti perbuatan sewenang-wenang tidak dijadikan alasan untuk Hmm. mengesampingkan prinsip kepatuhan terhadap hukum dalam proses rekrutmen calon hakim, itu loh, Mas. Hmm. Jadi karena ini ya dan ini kan gini Mas, untuk PK ini Mas, itu kan dari pengadilan pajak Mas yang kita kan PK-nya ke pengadilan pajak dulu, baru pengadilan pajak yang membawa perkaranya ke MA Mas Awan. Oke. Terus permasalahan dalam praktek persidangan di pengadilan pajak Mas, masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam praktek persidangan di pengadilan pajak. Hmm. Khususnya Mas, terkait pemahaman hukum acara oleh sebagian majelis hakim Mas. Beberapa Hmm. majelis hakim terlihat belum sepenuhnya memahami atau menerapkan hukum acara peradilan pajak secara konsisten. Hal ini tercermin dari beberapa hal sebagai berikut, Mas. Pertama, Mas, lupa membacakan penetapan ketua pengadilan, Mas. Hmm. Nah, jadi dia ini berhak apa ya menyidangkan perkara ini kan ada ini Mas penetapan dari ketua pengadilan ini lupa Mas. Hmm. Sidang tidak dibuka secara terbuka dan terbuka untuk umum, Mas, Hmm. tanpa alasan hukum yang sah. Hmm. Adanya pelarangan perekaman audiovisual oleh pengunjung sidang tanpa ada dasar hukum yang jelas. Yang Hmm. keempat, terdapat kecenderungan pelakuan tidak berimbang, Mas. Hmm. Ini terutama dalam proses pemeriksaan formil surat kuasa, Mas. Kalau dari sisi wajib pajak itu pemeriksaannya sampai detail gitu, Mas. Oke. Sampai apa, Mas ya? Ada ini, Mas ya. Apa, Mas? Form 1721, Mas ya. Nah, Hmm. kalau karyawan sampai akta perusahaannya dibuat detail lah. Kalau dari Hmm. sisi tergugat, Mas, itu Hmm. bahkan surat pengangkatan dirjen pajaknya aja belum pernah kita lihat Mas Aman. Itu Hmm. kan sama dengan akte perusahaan Mas. Hmm. Itu tim sidang diloloskan untuk bisa ikut sidang seperti itu Mas Aman. Hmm. Hmm. Nah, yang kedua Mas, KY ini Mas pengembangan sistem pakar dalam sistem peradilan. Jadi kami Hmm. WP ini sebagai pemilik kedaulatan negara rakyat Mas, kami berbaik hati Mas. Sebagai alternatif untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara perpajakan, IWP menyarankan agar Komisi Yudisial mempertimbangkan pengembangan expert sistem pakar di bidang hukum dan peradilan. Sistem ini diyakini dapat membantu proses evaluasi dan analisis yang lebih akurat sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang Hmm. terjadi di setiap
tingkat peradilan kami bersedia memberikan penjelasan lebih lanjut terkait Hmm. konsep tersebut apabila diperlukan. Jadi kami menawarkan bantuan, Mas. Hmm. Ini Mas, demikian surat peringatan ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen IWPI terhadap upaya peningkatan kualitas penegakan keadilan dalam perkara perpajakan. Kami berharap Komisi Yudisial dapat menindaklanjuti hal ini. Gitu, Mas. Hmm. Jadi yang terjadi Mas Awan, banyaknya sengketa di pengadilan pajak ini malah MA dan KY ini Mas tidak, ini kenapa kok sangat banyak? Ini malah menambah hakim Mas. Hmm. Harusnya kan dibenerin Mas. Kenapa sih kok sampai banyak terjadi sengketa? Perpajakan ini gimana sih kok bisa sengketanya kok sangat banyak? Itu kan yang Hmm. diminimalis seperti itu Mas. Ini kan gini Mas, yang tadi Mas, dilempar dari SPHP pembahasan akhir. Fiskus tidak Hmm. mau menerima penjelasan atau argumen dari wajib pajak, lari ke keberatan, lari ke banding, lari ke Hmm. ini Mas, sampai lari ke Mahkamah Agung. Ini Mas, tidak pernah ada solusi yang konkret untuk bagaimana sih ini, kenapa kok sangat sangat banyak sekali sengketa itu Mas. Hmm. Oke, luar biasa ya. Ini IWPI betul-betul serius menanggapi diduga kong kali kong atau persengkokolan untuk menghantam wajib pajak dengan menempatkan calon-calon hakim tun pajak yang diduga bermasalah. Waduh, Betul kita Mas. nantikan Pak. Kita akan pantau terus Pak ya, jangan sampai orang-orang ini, oknum-oknum ini sampai tembus ke Mahkamah Agung ya. Kita harus hadir nanti ketika mereka melakukan interview terakhir Pak ya. Ya, Oke Pak, sampai jumpa IWPI. Terima kasih Pak Linto. ya sama-sama Mas Awan. Oke Pak.